Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Salah satu agenda Prabowo di hari ulang tahunnya adalah memberikan pembekalan kepada para calon wakil menteri di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan. Ya itu tadi. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembekalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya saya kira lengkap ya, tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Pematerinya siapa aja nama-nama pemateri? Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa? Kita telah Semuanya mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah, ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound ya. Tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya, akhirnya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil Tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tetapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita.
Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa, itu yang namanya hipotesa. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda untuk melayani negara. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa diberikan pembekalan hari ini, sungguh mempersiapkan, tetapi juga saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ke depan saya bisa sungguh melayani Indonesia, walaupun mungkin sebelumnya bidang saya kan berbeda sebagai ilmuwan. Tetapi saya yakin dengan pembekalan dan visi Pak Prabowo, saya akan bisa membantu sebaik-baiknya, dan senang sekali, dan kita akan beliau berkata kita akan terus berlanjut ini pembekalannya. Beliau menekankan teamwork, itu sangat penting, beliau bilang teamwork dan juga training. So really have to have real content. Ya, yang penting yang saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpulkan kita ini, ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat, melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja.